Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Saya Ramadan dari kelas 04 SMJE 026. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang mengelola perdagangan eceran. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi pedagang eceran dulu. Pedagang eceran itu adalah semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen. Nah, contohnya itu ada toko eceran retail store, semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Jenis-jenis pengecer itu ada toko barang khusus, department store, pasar swalayan, toko kelontong, toko diskon. Toko diskon itu contohnya ada Kmart, terus ada Circuit City juga. Terus ada pengecer off price, terus ada superstore dan ruang pamer katalog. Tingkat layanan retail, menurut Bloomingdale, adalah toko yang menampilkan jenis produk yang luas dan nilai tambah yang tinggi, memberikan perhatian terhadap desain toko, kualitas produk, layanan, dan citra. Terus ada juga menurut Tiffany, menampilkan jenis produk yang terbatas dan nilai tambah yang tinggi, melestarikan citra eksklusif dan beroperasi dengan margin yang tinggi dan volume rendah. Lalu ada Walmart, toko yang menampilkan lini yang luas dan nilai tambah yang rendah, berfokus pada menjaga harga tetap rendah, serta memiliki citra sebagai tempat melakukan pembelian yang baik. Lalu ada Sunglass Hut, toko yang menampilkan lini yang sempit dan nilai tambah yang rendah, sehingga biaya dan harga tetap rendah dengan cara mensterilisasi pembelian barang, iklan, dan distribusi. Lalu contoh retail, itu ada retail toko, contohnya itu swalayan, memilih sender, layanan terbatas, dan layanan penuh. Sedangkan retail non-toko itu ada penjualan langsung, pemasaran langsung, mesin otomatis, layanan pembelian. Lalu ada jenis organisasi eceran korporat utama, yaitu toko rantai korporat. 2 atau lebih gerai yang dimiliki dan dikendalikan menerapkan pembelian dan pengadaan barang terpusat serta lini barang yang sama. Contohnya itu ada GAP, Pottery Barn, Hold Everything. Terus ada rantai sukarela, kelompok pengecer independen yang disponsori pedagang grosir yang terlibat dalam pembelian jumlah besar dan barang umum. Contohnya ada Independent Grocers Alliance atau EGA atau AGA, Terus ada koperasi pengecer. Itu contohnya ada S Hardware, terus koperasi konsumen, contohnya ada Dividen. Lalu ada organisasi waralaba, contohnya itu ada McDonald's, Subway, Pizza Hut, JW Loop, dan 7-Eleven. Terus ada konglomerat pedagang, contohnya itu ada Baskin Robbins, Dunkin Donuts, dan lainnya. Dalam pedagang eceran itu juga ada sistem franchise. Nah, sistem franchise itu merupakan kelompok perusahaan yang terkait erat dan mempunyai operasi sistematis yang terencana, terarah, dan terkendali yang dilakukan oleh perusahaan perwaralaba. Beberapa karakteristiknya itu ada pewaralaba atau franchisor itu memiliki nama dagang atau jasa dan melisensikannya kepada terwaralaba atau franchises untuk mendapatkan pembayaran royalti. Lalu yang kedua, terwaralaba membayar untuk mendapatkan hak menjadi bagian dari sistem. Biaya pendirian awal meliputi peralatan dan hiasan yang disewa atau dipinjam dan biaya terdapat iuran lisensi reguler. Terus yang ketiga, pewaralaba menyediakan sistem pelaksanaan bisnis kepada terwaralaba. Lalu ada lingkungan eceran baru, yaitu yang pertama bentuk dan kombinasi eceran baru, yang kedua pertumbuhan persaingan antar jenis, yang ketiga persaingan antar pengecer berbasis toko dan non-toko, lalu yang keempat ada pertumbuhan pengecer raksasa, yang kelima penurunan pengecer menengah, yang keenam pertumbuhan investasi dalam teknologi, dan yang terakhir ada pengecer besar skala global. Lalu ada keputusan pemasaran retail, itu ada bagannya gitu. Yang pertama tuh menentukan pasar sasaran, lalu menuju ke bawah, yang kedua menentuk pilihan produknya, terus mempersiapkan pengadaan barang, lalu menentukan harga, memutuskan bauran jasa yang sesuai. Setelah itu menciptakan atmosfer toko. Nah, selanjutnya menentukan kegiatan dan pengalaman toko. Lalu menciptakan strategi komunikasi, menciptakan atmosfer toko. Lalu ada pilihan produk, manajemen kategori eceran. Nah, yang pertama, langkah pertama itu mengidentifikasikan kategori. Artinya tuh kayak misalnya
apakah pelanggan Anda memandang alkohol dan minuman ringan lainnya itu salah satu kategori minuman? Atau apakah Anda harus mengelolanya secara terpisah? Terus ada juga mengetahui peranannya, misalnya kategori tempat tujuan, memasukkan nama orang sehingga mereka mendapatkan dorongan pemasaran maksimum sementara mengisi mengandung pilihan. Lalu ada menilai kinerja, terus langkah selanjutnya yang keempat, selanjutnya menentukan tujuan. Lalu yang kelima ada memilih pemirsa, selanjutnya memutuskan taktik dan mengimplementasikan rencana. Ada bauran jasa retail. Yang pertama, layanan pra-pembelian, meliputi menerima telepon dan pesanan lewat surat, iklan, tampilan jendela, dan interior kamar. Lalu ada layanan pasca pembelian, meliputi pengiriman dan pengantaran, pembungkusan hadiah, penyelesaian, dan pengembalian. Lalu ada layanan tambahan, itu contohnya penguangan cek, tempat parkir, restoran, perbaikan, dekorasi interior, kredit, toilet, dan lainnya. Atmosfer toko. Nah, maksud dari atmosfer toko itu ada dinding, pencahayaan, penandaan, dan hiasan. Terus ada pengaturan lantai, pengaturan musik, penempatan produk, dan layouting. Lalu ada pengatur lorong, eksterior, dan interior. Ada pengalaman toko, tips untuk dapat meningkatkan pengalaman penjualan. Yang pertama, menarik pembelanja dan membuat mereka bertahan di dalam toko. Lalu ada menghormati zona transisi. Terus jangan membuat konsumen mencari-cari. Jadi kalau bisa ditata letak barang-barangnya itu tersusun dengan rata kalau bisa. Jadi biar kalau konsumen datang langsung tahu tempatnya di situ. Terus membuat barang mudah dijangkau dan disentuh. Kalau bisa jangan pakai rak yang terlalu tinggi dan jangan terlalu dempet juga sama rak-rak lainnya. Terus ingat bahwa pria tidak mengajukan pertanyaan. Dan ingat bahwa wanita memerlukan ruang. Lalu mempermudah pemeriksaan luar. Keputusan lokasi. 3 kunci keberhasilan retail adalah lokasi, dan lokasi. Pengecer dapat menempatkan toko-tokonya di lokasi berikut, yaitu yang pertama pusat kawasan bisnis, terus pusat belanja regional, pusat perbelanjaan setempat, jalur belanja, lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar. Lalu indikator efektivitas penjualan toko adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, jumlah orang yang melewatinya per hari biasa, presentasi orang yang masuk ke toko, presentasi orang yang membeli, jumlah rata-rata penjualan. Lalu yang terakhir ada private label, adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. Konsumen saat ini banyak yang menyukai private label dan menyebabkan private label menguntungkan bagi retailer maksudnya. Terus ada pembeli private label berasal dari berbagai macam lapisan sosial, yaitu dari tingkat ke atas, menengah, dan bawah. Terus ada mulai banyaknya konsumen yang loyalitasnya berpindah dari manufaktur ke retailer, karena retail itu lebih murah dan apabila kita belinya banyak itu juga murah dan gampang dicari juga kalau retail. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata dan pencahayaan yang terlalu terang ataupun kebisingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.